Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah tema, masih ada harapan. Ada kata bijak yang mengatakan karakter bersinar di tengah tekanan. Kata bijak di atas menggambarkan karakter seorang janda di Sarfat. Meskipun di tengah tekanan, namun dia, janda di Sarfat, menunjukkan kualitas diri bahwa dia bisa menolong sesama, yaitu Elia bersama dengan Tuhan. Dari peristiwa yang dialami oleh janda di Sarfat, memberikan 3 hal pengajaran rohani kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Yang pertama, kuasa dan mujizat Tuhan selalu tersedia bagi orang percaya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bagi orang yang mengalami kuasa dan mujizat dari Tuhan, seperti janda di Sarfat, percaya pada janji Tuhan, apalagi di saat yang sulit, itu suatu hal yang langka. Tapi bagi orang percaya atau sebagai anak Tuhan, percaya dan beriman di tengah tekanan atau di tengah kesulitan, merupakan kesempatan terbaik untuk menyaksikan dan mengalami bahwa Tuhan itu ada dalam setiap perkara. Kuasa dan mujizat pasti terjadi. Dalam setiap masalah yang ada, orang percaya pasti berkata, segala yang terjadi pasti ada rancangan Allah yang terbaik. Sebab Allah tidak pernah kehilangan kemampuan untuk memberi pertolongan. Bagian yang kedua, tetap bermurah hati di masa yang sukar. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ia ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru, Elia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Di dalam ayat yang ke-11b dikatakan, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara, ketika Elia meminta air, janda itu tidak menolak. Ketika minta dibuatkan sepotong roti, juga janda itu tidak menolak dan tidak marah. Hanya janda itu menjelaskan situasi bahwa persediaan tepung dan minyak yang ada padanya sudah sampai pada takaran terakhir. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati.
Saudara, situasi dan kondisi yang disampaikan oleh janda ini kepada Elia menunjukkan sebuah kejujuran apa adanya dan merupakan buah kemurahan hati. Sebab sikap jujur, rela, dan bermurah hati mendatangkan mujizat dan kuasa Allah di dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, bagian yang ketiga adalah ketaatan mendatangkan mujizat. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, ketaatan janda di Sarfat terhadap perintah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elia membawa perubahan besar dengan mengalami mujizat dan kuasa Allah dinyatakan. Tepung dan minyak tidak akan berkurang selama masa kekeringan dan juga menyaksikan pertolongan Tuhan. Anaknya yang sudah mati bisa hidup kembali. Nabi Elia menjadi Allah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan sangat baik kepada kami. Kami telah mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini, dan kami percaya firman Allah ini menjadi rema bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan